Shalom saudara-saudara, saat ini saya mau berbicara tentang berjalan di atas kemustahilan. Sebagai orang percaya kita dipanggil bukan hanya hidup normal-normal seperti banyak orang. Kita ini dipanggil untuk hidup bersama dengan Tuhan di dunia ini dengan mengalami hal-hal yang menurut orang lain itu mustahil. Tapi Tuhan ingin kemustahilan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang membuat mujizat, dan Tuhan yang ingin kita juga mengalami pengalaman-pengalaman yang supranatural bersama dengan Dia. Mari kita lihat bersama-sama di kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Satu perikop yang indah, yang luar biasa, yang Tuhan mau ajak kita untuk mengalami hal-hal yang luar biasa sama seperti Petrus alami. Ketika Tuhan memanggil kita berjalan di atas kemustahilan, Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita, kalau kita mau berjalan melihat hal-hal yang luar biasa, belum pernah kita lihat sebelumnya, maka sama seperti Petrus, ketika mereka lagi ketakutan, ada angin kencang, dan tiba-tiba ada sosok yang berjalan ke arah mereka, murid-murid berteriak, "Itu hantu." Tapi Tuhan Yesus bilang, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus langsung bereaksi, "Guru, apabila engkau itu, suruh aku datang berjalan di atas air." Tuhan Yesus katakan, "Datanglah." Hanya satu kata, "Datanglah." Petrus langsung keluar dari perahu. Kalau kita mau menjadi orang yang berjalan di atas kemustahilan, kita mau berjalan di atas mujizat-mujizat Tuhan, maka kita harus jadi orang yang berani meninggalkan perahu. Berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kita sudah biasa alami. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, untuk melangkah, maka sekalipun kita belum pernah lakukan, kita melakukannya, meninggalkan perahu untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, menapaki suatu area yang belum pernah kita pijaki sebelumnya. Ada peristiwa-peristiwa yang Tuhan mau bawa kita alami, supaya kita lebih mengenal Dia, supaya kita mengalami mujizat Tuhan, sehingga kita bisa punya pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan dan kita bisa lebih kenal Tuhan. Dan kalau kita mau berjalan di atas kemustahilan, maka kita harus memahami bahwa di tengah-tengah angin kencang pun Tuhan Yesus sedang melihat kita. Di sorga Tuhan melihat kita.
Dan ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Jadi kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan selalu melihat kita. Dalam situasi ketika murid-muridnya kepayahan karena angin sakal, maka mereka ketakutan juga lihat ada sosok yang mendatangi mereka. Sebelumnya Tuhan sudah lihat mereka. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita alami. Yang kita pikir, Tuhan aku butuh mujizat. Tuhan aku butuh pertolongan. Ketahuilah Bapak Ibu, Tuhan itu sedang melihat kita. Jadi kita aman. Tuhan itu lihat kita 1x24 jam. Tuhan tidak pernah tidur, tidak pernah berkata, aku istirahat dulu ya dari melihat anak-anakku. Tuhan selalu lihat. Tuhan tidak pernah absen. Selalu dia melihat dan mengetahui keadaan kita. Jadi kita harus paham itu bahwa kita dalam kontrolnya, kita dalam pengawasannya. Dan kalau kita mau berjalan di dalam kemustahilan, kita harus pastikan kita menjadi orang-orang yang mendengar suara Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada Petrus, datanglah, maka Petrus sekalipun dari jarak ketika Petrus ada di perahu, dia nggak bisa lihat itu benar-benar sosok Tuhan atau hantu. Tapi dia dengar suara Tuhan kan? Dia dengar suara gurunya. Dia dengar suara Tuhan Yesus. Maka dia keluar dari perahu, berjalan di atas air berdasarkan suara dari Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kalau kita mau dengar, kita lebih harus dengar suara Tuhan Yesus dibanding suara-suara yang ada di sekitar kita. Sekalipun suara-suara di sekitar kita berkata, ini nggak mungkin berhasil, ini sulit, ini bisa gagal, ini menakutkan, mengkhawatirkan, ini sesuatu yang besar. Maka yang kalau kita mau pilih, kita harus benar-benar tahu, harus pilih mendengar suara Tuhan Yesus. Sama seperti Petrus. Dia bisa jalan di atas air berdasarkan dia mendengar suara Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita mendengar suara Tuhan Yesus? Kita harus banyak baca firman Tuhan. Kita harus baca setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga kita bisa peka mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Karena di firman-Nya itulah Dia berbicara kepada kita. Dan kalau kita mau berjalan di atas kemustahilan, maka kita harus tahu bahwa ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita nggak bisa. Maka sama seperti Petrus, ketika datang tiupan angin, dia ketakutan karena dari mendengar suara Tuhan, tiba-tiba dia mendengar suara angin, sehingga dia menjadi takut dan dia tenggelam. Sambil dia berkata bahwa Tuhan tolong aku. Tuhan Yesus langsung tolong Petrus. Demikian pula di dalam kehidupan kita, Tuhan itu tidak sekaku yang orang-orang sering bicarakan. Tuhan kita tidak kaku. Kalau kita lemah, kita dalam keadaan masalah, kita boleh minta tolong sama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang amat sangat baik, berlimpah kasih setianya. Jadi kalau kita dalam keadaan butuh pertolongan, kita bisa minta sama Tuhan. Jangan takut. Tuhan kita itu tidak kejam. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang berlama-lama untuk menolong. Bahkan ketika kita lemah pun, Tuhan ada di sana, tetap lihat kita dan mau tolong. Jadi kalau kita mau berjalan di atas kemustahilan, kalau kita gagal, kita boleh minta tolong Tuhan. Dan Dia adalah Tuhan yang maha menolong. Karena Dia adalah kasih. Tidak ada Tuhan yang lain yang seperti Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan kasih. Yang selalu menatap kita, melihat, mengawasi kita dengan kasih. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu di dalam keadaan butuh pertolongan, berjalan di atas mujizat, di atas kemustahilan, larilah kepada Tuhan. Dengarlah firman-Nya, lakukanlah firman-Nya, percaya kepadanya dan tidak bimbang. Dan jadilah orang-orang yang selalu berbicara kepada Tuhan dan mudah minta tolong pada Tuhan.
Jangan pakai kekuatan sendiri, jangan pakai usaha sendiri. Minta tolonglah kepada Tuhan. Saya terbeban untuk mendoakan Bapak Ibu yang membutuhkan mujizat. Taruh tangan kananmu di dadamu, saya mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang melihat satu demi satu anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini hamba berdoa untuk setiap orang yang mengikuti acara ini, yang meletakkan tangannya di dadanya. Tuhan, Engkau yang paling tahu satu demi satu masalah anakmu. Engkau yang paling tahu mujizat apa yang anakmu butuhkan. Mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan, mujizat ekonomi, pemenuhan jasmani dan rohani, pemenuhan untuk kembali kepadamu Tuhan, untuk bertobat dan berubah. Semuanya Tuhan, Engkau dengar, Engkau jawab, dan Engkau tolong. Hamba tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang amat sangat baik bagi kami semua. Engkau yang mendengar doa kami. Kami percaya pasti Engkau akan turun tangan dan mendapati kami karena Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua pergumulan dari anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, terus berapi-api di dalam Tuhan, jangan mundur, jangan putus asa, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.